Zaman dulu pertama kali balap ya, diajarin sama papa tuh bener-bener didikannya tuh keras. Aku sih suka motor ya, dari kecil memang suka motor gitu. Waktu itu balap di Wates, papa masih balap di situ. Kok kayaknya pengen terjun ke dunia ini. 2014 waktu masih balap bebek itu pernah koma. Itu balap di Purwokerto. Hampir lewat. Ya gitulah pokoknya gitu. Pembalap MotoGP itu sering banget kena sindrom ini. Oh gitu. Ini arm pump namanya. Kalau bahasa medisnya tuh kompartimen sindrom. Sirkuit di sana juga beda dong sama di Indonesia. Wih jauh. Tapi jangan salah Mandalika. Hello M-Clubbers, ketemu lagi sama aku Harley Valen di YouTube channelnya M-Club Indo Lali Garung Podcast. Nah, telah hadir di studio M-Club kali ini dia adalah pebalap handal dari Yamaha, Galang Hendra Pratama. Halo semuanya, halo. Yeay. Sekarang dia masih belum panas ya. Nanti kalau udah ngobrol sama aku pasti dia langsung ketawa-tawa. Emang kamu orangnya dingin gitu ya? Enggak juga sih. Oh enggak. Sebenarnya apa sih orang-orang menilai seorang Galang tuh apa? Humoris kah? Cool kan? Aku lebih humoris. Kalau dikenal sama orang-orang humoris. Oh gitu. Masa aku selama ngobrol sama kamu dari tadi kayak aku belum dapat humorisnya di mana. Oke, Galang udah punya pacar belum? Udah. Pertanyaan aku menjebak ya. Jadi udah punya pacar. Serius apa cuma pacaran aja nih? Gak mau jawab. No comment. Sebel. Dia gak mau buka kuncinya. Oke. Galang, kamu kegiatannya sekarang apakah masih sama seperti sebelum pandemi atau pas pandemi sekarang udah berubah, kamu banyak kebiasaan baru, banyak kegiatan baru, atau gimana sih kegiatan kamu sekarang? Ya untuk saat ini masih sama. Saya ini di season ini persiapan untuk season 2022. Oke. Dan selama pandemi kemarin ya sedikit berubah sih ya dari ya persiapan dari awalnya tuh kayak berangkat ke Eropa itu juga susah dapetin visa, terus juga penonton juga nggak ada di sana, jadi sedikit beda lah. Tapi kalau untuk persiapan fisik, persiapan latihan tetap dimaksimalkan tetap sama. Oke. Gitu. Berat latihan pasti akan sama. Tapi kalau secara mental bertanding gitu ya, mungkin ada enak ada enggak enaknya kalau misalnya nggak ditonton sama itu ya, seperti yang kamu bilang tadi ya kan. Rasanya tuh ada yang kurang gitu. Iya, kayak kita testing aja gitu. Iya benar. Kayak kita testing aja. Jadi ya kita pembalap juga kalau kita lihat penonton gitu tepuk tangan ke kita gitu. Kalau di race-nya tuh kurang baik, tapi kita ngerasa kayak kita udah ngelakuin sesuatu hal yang udah bagus gitu loh. Yang bikin mereka puas gitu ya. Iya, bikin mereka puas. Jadi kita mikir itu hasilnya buruk, maksudnya something bad. Tapi mereka pikir kita udah bagus gitu loh. Udah 100% all in gitu. Jadi kayak kita kayak sedikit nggak sakit hati gitu sama hasil yang buruk gitu. Benar. Secara nggak langsung ya, banyak orang pengen nonton juga kamu ataupun juga rider lainnya sebetulnya pada bukan siaran langsung pada saat di race. Sirkuit ya kan? Pengen banget gitu kan nonton, tapi ternyata kan terbatas dan mungkin bentuk support mereka sekarang dialihkan ke media sosial mungkin ya kan? Betul. Kamu masih terus dapat support dari situ. Sekaligus kamu juga dapat supporter utama sepanjang hidup kamu, mereka adalah ayah, ibu, adik kamu yang juga pebalap, benar? Betul sekali. Keren. Ini keluarganya pebalap semua. Kalau keluarga lu apa? Dari apa basicnya? Bola enggak, basket enggak. Aduh. Tapi bangga karena kamu dibesarkan sama orang yang memang sudah lebih dulu terjun di dunia balap. Apalagi orang tua kamu tingkat nasional ya, betul kan? Iya, betul. Nggak repot cari guru, benar nggak sih? Betul. Digemblengnya bisa-bisan sih kayaknya. Kalau dulu nginget zaman dulu pertama kali balap ya, diajarin sama papa tuh bener-bener didikannya tuh keras. Jadi mereka ngarahin aku tuh kayak harus all in, dan kalau udah pilih profesi ini ya udah harus disiplin. Jadi kayak dari fisik, jam tidur, terus juga dari latihan juga tuh harus fokus lah gitu. Mereka
turun langsung untuk ngajarin kamu. Tapi kalau kita nengok sedikit ya, misalnya aku beranggapan berarti pada saat kamu lihat orang tua kamu bertanding pada saat itu balapan, kamu suka nih. Gitu dong. Suka karena memang mereka adalah orang tua kamu, atau kamu suka dengan cara bermainnya, kamu suka dengan motornya, pakaiannya. Apa sih yang bikin kamu suka di awal? Kalau aku sih suka motor ya, dari kecil memang suka motor gitu. Terus diajak waktu itu balap di Wates, papa masih balap di situ. Lihat gitu situasinya juga, kok kayaknya pengen terjun ke dunia ini. Dan ya sama orang tua juga alhamdulillah juga didukung 100%. Dan pertamanya dikasih motor cross buat basic gitu. Ini kalau di Jogja, kamu kan base di Jogja ya? Jogja. Jangan-jangan lo sering trek-trekan ya di Jogja yang suka ditangkap-tangkapin polisi itu dulu? Enggak kan? Enggak. Jadi emang nggak pernah balap liar dong? Enggak. Memang sudah terarah, ya kan? Dengan didikan bokap sama nyokap, papa dan mama kamu, pasti kamu juga nggak pengen memberikan sesuatu yang failed ke depannya. Awalnya dulu nih, ya kan? Kalau kita balik. Pasti kamu pengen memberikan yang terbaik gitu kan. Motivasi lain yang membuat kamu menjadi Galang yang sekarang itu dari mana lagi sih? Ya dari kesukaan saya pada dunia otomotif. Dari diri sendiri berarti ya? Dari diri sendiri. Terus dulu juga lihat MotoGP ada Valentino Rossi. Keren gitu. Ya pengen jadi kayak mereka gitu. Oke. Lebih terarah lagi ketika kamu bergabung bersama siapakah di tahun berapa? Kan awalnya kan memang udah diarahin sama bokap sama nyokap nih, ya kan, dilatih apa segala macam, tapi kan itu masih circle yang kecil. Kamu ketemu sama tim mana atau sekolah apa selanjutnya? Itu apa ya? Urutin dong. Dari umur 7 tahun udah sama bokap sama nyokap. Kemudian di umur 9-10 tahun mungkin kamu coba motocross dari umur 7 tahun sampai 9 tahun. Habis itu turun di kejuaraan road race. Itu tadinya masih biaya sendiri gitu. Masih biaya sendiri. Terus juga pelan-pelan di tahun 2011 kalau nggak salah. Di tahun 2011 tuh ada tim Bandung. Itu ada Yamaha Yongjaya namanya. Itu udah tertarik dan sampai di 2012 itu sama tim mereka ada beberapa prestasi juga di kejuaraan nasional. Terus di 2013 alhamdulillah saya juga udah bisa mencapai juara nasional. Ya itu. Jadi dari bawah itu bener-bener manis asam pahitnya tuh udah kamu lalui. Ya bener. Jadi kamu nggak bisa dong dibilang kayak kilat mencapai titik ini. Enggak. Karena kamu memang mulai dari nol. Iya. Boleh gak sih kalau aku sebagai orang amatir aku menyebutkan kalau dulu tuh kamu balapan motor bebek? Betul. Sebetulnya. Iya kan? Betul. Sampai akhirnya kamu ke motorsport. Betul sekali. Perjalanan panjang itu kamu udah lewatin dari umur 7 tahun sampai sekarang, dan kamu pernah menang di PON 2016. Betul. Jabar. Ya. Terus apalagi prestasi gemilang kamu? Banyak sih. Medali ada di sini. Kalau M Clubbers lihat, jelasin satu-satu dong. Ini apa? Ini kebetulan pas waktu di campnya Valentino Rossi. Oh iya. Dia ini pernah ikut camp VR46 di Italia. Punyanya Valentino Rossi. Keren amat sih loh. Itu sebenarnya nggak banyak orang dong berkesempatan ke Italia ikut campnya Rossi. Tapi dari Yamaha kamu. Kebetulan pas waktu itu ada 2 rider. Satu teman saya itu namanya Immanuel Pratna, dia orang Jakarta juga. Aku tahu Immanuel. Aku pernah jadi host di acara MotoGP waktu itu, dan dia jadi kayak bintang tamu gitu, rider dari Indonesia. Keren juga loh. Kalian sama-sama keren deh, tapi sama-sama mungil loh. Awalnya sama Immanuel dulu, Pratna, terus? Sama Immanuel, terus aku juga ikut kan berdua, perwakilan dari Yamaha Indonesia gitu. Terus lanjut di 2017. Di 2017 itu dari Yamaha kasih kesempatan buat stay di sana. Untuk kejuaraan World Super Sport 300. Dan masih di bawah naungan VR46 Academy. Bolak-balik atau sebenarnya stay abis itu nanti ada kesempatan balik ke Indo terus balik lagi? Kalau pas waktu 2017-2018 itu lebih seringnya bolak-balik.
Tapi di tahun 2019 2021 kemarin lebih stay lama di sana karena ikut kejuaraan juga. Iya, karena ikut kejuaraan juga di sana. Kejuaraannya juga keliling Eropa kan. Keliling Eropa juga kondisinya pandemi gini juga resiko untuk traveling terus. Jadi lebih aman stay di sana gitu. Bisa gak sih kalau kita menyebutkan kalau jalan kamu juga banyak terbuka setelah kamu ikut camp? Betul sekali. Iya kan? Betul. Keren. Betul. 1 medali udah dijelasin. Lagi dong, sebelahnya ini apa? Sama, ini medali juga dari salah satu race di VR46 Academy di tahun 2016 kalau salah. Terus ini medali PON. Medali PON emas dan 2016. Itu sisanya masih juga di VR46. Jadi di tahun 2016 sama 17 itu mereka kayak ngadain kayak camp tapi kayak ada banyak kompetisi gitu loh. Nah ini dari kompetisinya tuh. Nggak cuma teknis dong yang diajarin sama Rossi. Pasti kan ada sesi ngobrol santai sama Rossi. Kamu seakrab itu nggak sih? Akrab. Sombong bener. emang orangnya tuh se-humble itu kah atau gimana sih Rossi? Kalau orangnya sih asik. Jadi ya memang dia tuh orangnya lucu. Terus kalau ngobrol juga asik gitu. Pakai bahasa Italia apa bahasa Inggris? Inggris. Tapi Italia udah bisa sekarang. Siapa yang udah bisa? Kamu? Masa? Iya. Coba sapa, Hai M Clubbers, ada Galang di sini pakai bahasa Italia. Ciao tutti, sono Galang. Dan sekarang saya bersama dengan Harley. Saya lagi diwawancarain tentang balapan. Coba. Ciao tutti, sono Galang. Oggi alle apa di mana nih? Di M Club. M Club. Sono spettato della gara. Preparando season this year. Campur sari ya. Ih keren. Maksudnya nggak banyak loh yang bisa pakai bahasa Itali. Ya sebenarnya bahasa belajar. Ini aja sih kayak teknik-tekniknya gitu. Nanti dari teknik-tekniknya kita kan biasa ngobrol gitu baru dikembangin gitu. Oke. Aku kira kamu di sana tetap medok loh, karena kan kamu aksen Jogjanya kental banget. Kayak what's for dinner kayak gitu. Ternyata bisa ya belajar bahasa sana dan memang pakai bahasa Inggris juga mereka ngerti gitu ya. Oke, Valentino Rossi di sana kamu bilang orangnya humoris, orangnya humble. Tapi berteman sama yang lain gak sih pebalap di sana? Atau berteman. Apa yang kamu dapat secara bukan teknik ya, bukan teknik balapan. Pasti kamu juga memang diajarkan. Tapi kan berteman, terus kenal, sharing satu sama lain, apa aja yang kamu dapetin sana? Yang jelas kalau berteman sama sesama rider, apalagi rider top dunia gitu, pasti mental itu kebangkit. Mentalnya kebangkit, terus juga ya tahun lalu juga kan saya stay di Spanyol. Itu pernah denger Jack Miller nggak? Pembalap MotoGP. Tahu. Nah Jack Miller itu. Nah itu saya stay sama dia. Masa? Ya. Satu kamar? Ya nggak satu kamar, satu apartemen. Oh tapi emang satu kamar nggak berdua gitu, bertiga? Enggak. Oh, enggak, satu sendiri. Apartemen sama Jack Miller. Jadi Jack Miller ini sosok yang membekas gitu, maksudnya karena memang dia baik dan akrab sama kamu, atau gimana? Ya kayak maksudnya stay sama pembalap-pembalap top dunia itu bisa bikin mentalnya tuh lebih kuat gitu. Jadi mereka bisa kayak gini, terus mindset mereka bisa kayak gini, ya kita harus bisa gitu. Mindset apa yang kamu tangkap dari mereka? Maksudnya secara pikiran mungkin sama nih, pengen menjuarai suatu balapan gitu misalnya ya, pengen maju gitu. Sebenarnya semua sama, tapi apa yang bikin mereka jadi tough dan jadi pebalap dunia keren begitu? Apa yang kamu tangkap? Ya jadi mindset mereka tuh mereka totalitas sama profesi mereka. Jadi kayak jaga fisik gitu. Jadi setiap pagi mereka kayak sepedaan, terus juga sorenya latihan motor, terus juga makanannya sehat. Jadi memang benar-benar totalitas. Dan ya itu yang bisa membuat mental itu jadi lebih kuat gitu. Dan kebiasaan itu akhirnya ditularkan ke kamu nih. Akhirnya kamu juga melakukan itu. Berarti kamu sepedaan juga aktif? Aktif. Di Jogja? Aktif.
goes di sini dong bareng sama aku. Road bike loh, road bikers dia. Nanti kita goes bareng ya. Tapi kalau aku ke Jogja mungkin bareng sama Doni Tata ya di sana. Iya. Biasanya aku bareng juga sama Doni. Oke. Baik. Cedera udah pasti pernah dong. Iya. Jatuh gitu. Pernah. Pas kapan yang parah? 2014 waktu masih balap bebek. Itu pernah koma. Balap bebek. Kalau balap bebek. Kayak giring bukan balap bebek. Underbone. Bebek. Underbone, motor bebek. Oke, jadi itu parah. Itu balap di Purwokerto. Di Gor Satria itu sempat koma. Serius? Koma, iya. Jadi ada tulang di leher nomor 7 itu patah. Terus habis itu sempat nggak sadar berapa jam gitu. Terus ya hampir lewat. Ya gitulah pokoknya gitu. Aduh. Terus habis itu ya istirahat berapa ya? 2 bulan. Karena harus pakai ini apa? Yang kit leher ya sanggahan itu. Leher itu ya kan. Harus istirahat 2 bulan, terus habis itu mulai aktif lagi. Terus patah tangan nih. Itu juga kelihatan deh. Iya, ini patah tangan. Pakai pen? Ini udah nggak ada. Oh, udah dicabut? Udah nggak ada, udah cabut. Tapi ini 2015 jatuh di Qatar. Ya Recovery-nya keren 4 bulan sih. Jatuhnya di Qatar. Di Qatar. Operasinya juga di Qatar. Oh iya. Operasinya di Qatar tapi dibongkar di Indonesia. Aduh. Resiko deh. Gue kalau punya anak sih gue kayak nggak mau arahin ke balap deh. Takut. Itu hidup dan mati gitu, kayak gimana? Ya tapi ya nggak semua orang mengalami sih, dan nggak semua orang parah juga. Tapi kan bayangin kayak gitu, nyokap bokap lo juga pasti nangis itu sih. Aduh anak gue, lo udah ngebayangin kayak udah ada di dunia mana gitu nggak sih? Ngeblank sih pas itu, ngeblank. Gak inget sama sekali. Ya kayak ngeblank gitu sih, kayak di anestesi, dibius gitu, bangun udah tahu di mana gitu. Ngenalin orang nggak? Ngenalin. Tetap ngenalin. Berarti kepala tuh sebetulnya nggak kenapa ya? Nggak kenapa-napa. Oh iya, dulu pernah pembengkakan otak juga. Aduh. Pembengkakan otak dulu pas jatuh di Bandung. Nyawa lo 7 deh kayaknya, kayak kucing. Iya, alhamdulillah masih diberi. Alhamdulillah. Sekarang sehat dan nggak ada efek apa-apa ya? Nggak sekarang ada, cuman ini nggak bisa lurus sih. Oh, tetap terbatas ya? Iya, ini nggak bisa lurus. Kiri dan kanan. Itu kanan robek juga tuh. Oh, ini arm pump. Aduh. Ini cedera otot. Oke. Jadi dibelek. Iya, dibelek nih. Tahun kemarin operasi. Ngeri banget nontonnya. Oke lah. Pokoknya kamu berarti akan lebih hati-hati dan lebih waspada dong di arena balap. Oke, tapi emang nggak kepengen punya cita-cita lain apa selain balapan, selain jadi pebalap? Ya jelas kan, pasti kedepannya pembalap ini kan pasti ada waktunya, ada masanya. Atlet semua pasti ada masanya. Jadi juga pelan-pelan juga udah siapin kayak bisnis juga gitu, terus juga kuliah juga mau lanjut lagi gitu. Oh amin, semoga bisa tercapai. Tapi setidaknya kalau sekarang kamu bisa kasih tahu kalau kamu nggak jadi pembalap, kamu mau jadi apa? Di dunia ini sekarang tahun 2022 kamu jadi apa ya? Lawyer sih. Lawyer. Emang suka sama dunia hukum? Iya. Berarti nanti akan kuliah di hukum juga? Iya, lanjut lagi. Tadinya tuh udah kuliah, tapi di DO. Gak pernah masuk ya? Gak pernah masuk. Jadi pas waktu itu memang ya ada jadwal UTS gitu kan. Waktu itu masih belum COVID ya, masih masuk kampus semua gitu. Terus ada jadwal nih balap di luar negeri. Terus juga kampusnya kebetulan memang susah ya diajak kompromi gitu. Sayang banget. Tahu gitu mereka kasih izin aja, nama kamu udah gede sekarang. Kan kampusnya jadi naik sebenarnya. Nggak tahu deh. Ya udah, semoga nanti bisa lanjut lagi. Ngomongin Doni Tata dong. Kalau misalnya ada data menyebutkan kalau kamu sekarang secara data ya, jangan bilang itu sahabat kamu dan kamu nggak berani ngomong. Secara data kamu tuh sudah melampaui rekornya Doni Tata. Doni Tata pebalap handal Indonesia di zamannya juga satu-satunya gitu yang bisa mencapai itu gitu. Tapi kalau sekarang hadir nih seorang Galang yang udah melampaui Doni Tata, menurut kamu gimana? Secara data benar dong? Secara data memang benar. Memang benar. Dari poin juga sudah melampaui Mas Doni pas waktu itu. Cuman ya saya nggak suka aja sih gitu. Nggak suka dibilang gitu. Nggak suka dibilang gitu. Soalnya juga
Mas Doni juga sering teleponan sama aku juga, sharing gitu juga. Oke. Kan tadinya kan aku dari motor kecil kan di Super Sport 300 itu. Di Super Sport 300 kalau di sini tuh kayak 250. Oke. Jadi habis itu saya next step ke 600. Nah, Mas Doni kan udah pengalaman di motor 600 tuh. Benar. Jadi sharing gitu. Oke, kamu cari lah ya celahnya. Gimana cara jadi Donetata ataupun bisa lebih gitu deh. Dia juga ngajarin ya. Dia nggak pelit ilmu juga. Ya. Nggak. Oke. Dan kenapa nomornya 55 kamu pakai sekarang? Kenapa nggak 99? Berubah nih dari 99 ke 55. Kenapa? Ya, 99 dulu terinspirasinya sama Lorenzo sih sebenarnya. Oke. Kamu pilih dong berarti. Terus sama tahun lahir. Oke, tahun 99. Tahun 99. Muda bener. Terus ganti ke 55 tuh ada banyak cerita sebenarnya. Jadi waktu di PON itu dapat medali emas, kebetulan pas dapat jatah motornya nomor 55. Kebetulan aja berarti kebetulan. Nih. Oke. Kebetulan nomor 55 itu dapat emas. Terus habis dari PON itu 2 minggu setelah itu balap di Jerez. Oke. Balap di Jerez Spanyol pakai nomor 55. Dapat juara 1. Oh, lucky gitu. Number. Iya, itu lucky number. Makanya dari situ langsung udahlah pakai ini aja lah gitu. 55 aja. Iya. 99 kamu lupain. 99 sebenarnya masih ada sih di hashtag. Oh. Instagram kamu ada 99-nya enggak? Apanya? Namanya? Enggak ada. Jadi 99 ini sebenarnya udah lupa aja dong. Udah dilupain aja dong, sekarang udah 55. Kalau aku masih pasang di hashtag Instagram sih. Jadi 99 AA 55 lang. Jadi gaslang. Oh. Gaslang gitu. Gaslang. Yeah. Gaslur. Jadi masih tak pakai. Jadi orang masih kebawa kalau aku 99 gitu. Oke. Tentang Yamaha, kenapa mereka maksudnya pada saat apa mereka menemukan kamu dan apa sih yang membuat kamu akhirnya memilih juga kamu akan jadi ridernya Yamaha? Tahun 2015 mungkin? Iya, waktu itu? 2000. Jadi perjalanan karir saya tuh dari 2010 itu dari awal menggunakan Yamaha. Terus sampai 2015 ditarik sama tim Yamaha, Yamaha Racing Indonesia, itu pakai Yamaha R25. Itu mulai serius ya berarti ya di 2015? Di 2015 ya, jadi dari Yamaha pabrikannya langsung. Jadi aku dikontrak sama Yamaha pabrikan. Jadi kalau dari 2010 ke 2015 itu jadi kayak tim yang kontrak, tapi under Yamaha. Oh, gitu. Paham. Akhirnya di 2015 itu udah langsung dari pabrikannya? Iya, betul sekali. Oke. Dari factory-nya. 7 tahun bersama dengan Yamaha, ya kan? Beberapa kali juga kamu berhasil naik podium dalam event balap luar negeri. Dalam negeri semuanya kamu hajar dengan Yamaha. Ya. Yamaha ngasih berapa sih buat kamu? Ada kontrak yang nominalnya bisa disebut gak sih? Ada kontrak, cuman ya per tahun? Per tahun. Per tahun diperpanjang terus nih, berarti angkanya makin naik dong. Ya ada waktu itu yang per 2 tahun. Oke. Ada yang per tahun gitu. Ya tapi alhamdulillah untuk saat ini masih diperpanjang. Oke. Ya. Dari segala macam event yang paling berkesan buat kamu yang mana? Kejuaraan dunia. Kejuaraan dunia, semua kejuaraan dunia. Semuanya ya? Semuanya. Bukan cuma satu event aja? Enggak. Semua kejuaraan. Kenapa? Ya di kejuaraan dunia benar-benar kita belajar. Saya benar-benar belajar gimana caranya jadi profesional rider, terus juga mandiri juga. Kan saya kesana itu sendiri, nggak sama siapa-siapa, nggak sama orang Indonesia siapapun. Jadi apapun sendiri, kayak ngurus pakaian balap sendiri, komunikasi mekanik sendiri. Mandiri, bener. Dari sirkuit ke hotel, terus naik mobil juga sendiri. Emang nggak ada asisten? Misalnya dibawain apa gitu, LO buat kamu gitu? Ada. Cuman kalau pas waktu race day aja. Jadi kayak race week gitu ada. Tapi kalau untuk kayak dari apartemen terus ke tempat latihan gitu, bawa mobil sendiri. Itu sendiri. Mobil dari itu penyelenggara ya berarti ya? Enggak, rental. Rental dari penyelenggaranya atau Yamaha yang nyediain? Dari tim. Waktu itu dari tim. Kalau tahun lalu dari tim, dari 10K Racing. Kalau waktu 2018 memang ada caretakernya. Tapi ya
tetap sendiri dari Indonesia sendiri gitu. Oke. Sirkuit di sana juga beda dong sama di Indonesia. Wih, jauh. Tapi jangan salah Mandalika. Mandalika nih. Aku baru mau tanya, menurut kamu gimana Mandalika? Dan kebetulan kamu kan di sana balapan nih. Iya. Kalah, tapi ya nggak masalah sih. Iya. Tapi apa yang bikin kamu kalah di Mandalika kemarin? Iya, ada technical problem satu. Terus di race 2 juga ya memang semuanya baru sih. Jadi di Mandalika kemarin kan kebetulan juga saya tuh naik ke kelas 600. Di kelas 600 ini baru 2 tahun. Baru 2 tahun. Secara pengalaman mungkin kamu masih kurang kali ya, bisa dibilang segitu ya. Iya, terus terang juga saya harus lebih banyak belajar pakai motor besar, pakai motor 4 silinder gitu. Jadi dari riding style-nya beda, dari settingan motor beda, berat motornya juga beda. Terus dari fisik juga beda. Jadi semuanya beda. Jadi harus benar-benar belajar dari nol. Postur tidak terlalu tinggi dan postur mungil itu sebenarnya mempengaruhi prestasi pebalap gak sih? Kalau prestasi itu sendiri-sendiri ya. Tinggal pembalap itu bisa bawa, maksudnya bisa bawa kayak fisik dia nggak gitu kayak. Berarti kamu gak setuju ya soal ini ya? Tergantung dari dirinya sendiri. Ya, kita ambil contoh aja kayak Dani Pedrosa aja. 158. Kamu berapa? 161. Oke. Banyak kan pebalap yang memang gak terlalu tinggi. Rossi tinggi. Terus kalau siapa lagi sih? Marquez sekitar 168-65 lah ya, tinggian aku loh. Iya. Tapi jago. Jadi emang kita nggak bisa menggeneralisasikan kalau pebalap itu harus tingginya sekian gitu kan. Justru malah kalau mungil itu dia semakin lincah gitu nggak sih untuk jelas manuver. Lincah. Jelas sangat lincah, cuman harus pakai tenaga ekstra. Jadi ini kenapa saya harus operasi ini? Mencetot kayaknya otot kamu ya. Iya, itu sering kram. Ini sering kram. Jadi kalau pembalap MotoGP itu sering banget kena sindrom ini. Oh gitu. Ini arm pump namanya. Kalau bahasa medisnya tuh kompartimen sindrom. Cuma si pebalap motor doang nih, pebalap MotoGP gitu, motor. Pokoknya yang suka balapan motor rentan untuk cedera di sini. Iya, nih kayak Marquez, Jack Miller, terus Pedrosa, Quartararo juga. Riders Mark ya. Semuanya. Semua pada punya nih begini. Tapi semuanya jatuh di meja operasi juga nih. Iya. Iya, jadi ini rasanya kayak tangan tuh kram, udah nggak bisa ngerasa apa-apa lagi. Buka gas nggak bisa, ngerem nggak bisa. Tapi setelah dioperasi ada bagian lapisan luarnya yang diambil. Itu dia kayak kasih ruang di otot biar bisa kerjanya lebih maksimal gitu. Rumit. Tapi gue baru tahu sih kalau ternyata pebalap-pebalap itu juga banyak cedera di situ. Banyak. Dan nggak bisa dihindarin juga ya, karena mungkin memang dipakainya pada saat bagian yang paling dipakai mungkin bagian ini, ya kan? Dan ya itu resiko yang paling banyak dialami. Kalau tadi kamu sempat bilang kita bangga punya Mandalika, tapi yang kamu nilai balapan di Indonesia sama balapan di luar bedanya apa sih? Kita punya Mandalika, kita punya sirkuit bagus, kita punya rider yang bagus-bagus juga. Tapi kalau kamu bisa declare sesuatu, apa yang membedakan balapan di sini dan balapan di luar? Iklim sih. Iklim, suhunya beda. Jadi settingan motor juga beda. Apalagi di Mandalika itu juga sebelahan sama pantai ya, sama laut. Jadi humid banget. Ya settingan motor harus benar-benar pas. Kalau enggak ya enggak ketemu. Jadi peka banget. Terus ya kemarin balap di negeri sendiri sih, di kandang sendiri ya seneng ya. Seneng. Bangga. Udah bisa kemarin tuh udah bisa ke depan, udah bisa fight di 10 besar. Ada di rombongan tengah gitu. Keren. Terus ya banyak orang yang tepuk tangan gitu. Pas waktu itu juga PPKM turun kan, jadi lebih ada rame, penonton gitu. Rasanya kayak ya akhirnya gitu. Merinding aku. Bener. Iya. Dengar Indonesia Raya dikumandangin gitu. Itu pas waktu pasti start itu. Nangis sih gue kayaknya kalau ada di situ.
Jadi suasana itu yang kamu dapat di Indonesia, tapi kalau di luar mungkin lebih adem karena iklim ya kan, dan sirkuit juga akan berpengaruh kan, angin dan segala macam mungkin ya. Jelas, sangat berpengaruh. Kalau di sini mungkin kalau balapan kepliket dikit ya. Kamu setuju gak sih kalau ada yang bilang kalau pebalap Indonesia itu sulit banget untuk menembus level dunia? Sekalinya berhasil, itu sulit untuk bertahan. Masuk nih ke luar, ya kan? Tapi untuk maintain prestasi dia di situ dan tinggi terus, itu susah. Ya. Setuju atau tidak setuju? Ada banyak faktor sih. Ada banyak faktor. Psikologi, itu terus sama ya memang kondisinya. Itu aku benar-benar ngerasa sih di sana. Benar-benar bisa kenapa kok pembalap Eropa itu selalu perform di Eropa gitu. Jadi kayak temen ngobrol di sana juga sesama orang Indonesia juga itu kok sangat-sangat berpengaruh gitu. Itu benar-benar ngaruh ke psikologi sih. Jadi kayak teman-temanku juga kayak pembalap-pembalap lain, kayak Andi Gilang, Mario, Dimas Eki. Waktu itu juga pernah ngumpul di Spanyol bareng-bareng. Jadi kita yang ngobrol-ngobrol gitulah. Apa aja tuh? Iya banyak lah, banyak. Bocorin satu, please galak. Pasti dong ada. Yang jelas satu, kita pergi bareng-bareng ke restoran Indonesia. Tetap. Itu jelas. Nyarinya makanan Indonesia. Iya, minim Malaysia lah. Minim resto Malaysia. Kita pergi bareng-bareng sana yang ngobrol-ngobrol gitu. Cairin suasana lah, karena kita di track ini nggak selalu 100% tampil perform oke. Karena ya ada banyak faktor lah, dari settingan motor dan lain-lain gitu. Dan kenapa pembalap Eropa itu perform, karena kalau mereka pulang ke rumah pasti ketemu kayak keluarganya, kayak temennya gitu. Jadi psikologinya dia balik ke good mood lagi gitu. Sama seperti kamu kalau balapan di Indo, kamu pulang juga ketemu sama orang tua, kamu good mood lagi dong. Tapi ketika kita yang merantau ke sana, nggak ada siapa-siapa, balik ke apartemen gitu, kayak masih kebayang-bayang, oh iya nih aku tadi kesalahan di sini ya, malah bayang-bayang terus, nggak jadi bisa berkembang gitu. Kalau kita ngomongin soal peraturan dan peraturan atau kebijakan penyelenggara event ataupun dari pemerintah, dukungan, fasilitas, ada yang perlu diperbaiki nggak menurut kamu? Kritik dong dikit, boleh dong. Pasti sebagai orang yang terjun langsung, kamu juga punya komentar. Ya apa ya? Nggak tahu lah. Pokoknya ya mungkin dari pemerintah harus lebih perhatikan juga nih kayak atlet-atlet yang ada di otomotif, yang ada di kejuaraan dunia juga maupun di Asia. Karena memang kita ini sering banget ngibarin merah putih di luar negeri. Benar. Gitu. Tapi kita sedikit kurang perhatian gitu. Tapi setelah Mandalika ini ada, semuanya langsung ke balap motor semuanya. Semuanya langsung matanya fokusnya ke balap motor. Yes. Ya, saya harap ini memang jadi batu loncatan buat orang-orang ini memang paham kalau dunia otomotif ini memang bisa jadi satu pariwisata Indonesia. Dua juga pembalap-pembalapnya juga bisa gampang buat kesana gitu loh. Jadi pintunya kesana itu gampang, nggak kayak tahun-tahun lalu. Sekarang wadah sudah ada, tinggal diarahkan aja di wadah itu mau diadakan apa, intinya itu betul. Ya. Dan tolong diperhatikan untuk atlet-atlet yang sudah ada. Kalau misalnya mereka nggak dikasih kesempatan yang sama, mungkin mereka nggak bisa menunjukkan prestasinya. Intinya itu ya. Banyak banget potensi Indonesia. Serius? Banyak banget. Kamu tahu siapa aja orangnya nih? Banyak. Mungkin kamu bisa menyuarakan itu loh. Jadi kamu gak cuma sekedar riders, tapi kamu bisa membangkitkan dunia otomotif ini untuk jadi menunjukkan kepada dunia gitu. Bisa dong sebenarnya. Ya sebenarnya nggak bisa sebutin satu-satu sih, banyak banget tapi asli. Ya kayak adikku sendiri nih, kayak Aldi itu. Oh, adik kamu balap juga sekarang, dia di Asia? Di Asia. Oke. Keren. Terus ada juga sih sama yang lain-lainnya tuh kayak dari racing school dia yang ada di Sentul gitu. Banyak juga potensinya. Oke.
Racing school itu sebetulnya di Indonesia banyak ya, bukan cuma 1-2 doang. Sebetulnya banyak. Banyak banget. Dan bibit-bibit itu juga lahir dari situ. Iya. Yang suatu saat nanti bisa jadi someone dong di dunia otomotif. Kita ambil aja contoh kayak teman saya nih Mario. Mario Aji itu dia dari racing schoolnya Hendriansah di Jogja. Jadi ya semuanya itu pasti semua punya potensi. Tinggal nanti dari ATPM-nya sendiri, dari Yamaha-nya juga nanti kirim ke sana. Tapi juga harus ada dukungan dari pemerintah juga kalau menurut saya. Jadi kayak lebih promosiin kayak sport di dunia otomotif juga gitu. Yap, setuju. Gitu. Keren. Semoga nanti didengar ya suara kamu dan kita viralkan video ini. Siap. Tolong Pak, tolong. Dia minta tolong. Target kamu dong Galang buat tahun ini apa? Oke, target tahun ini yang jelas bisa berprestasi lebih baik lah. Nambah medali, nambah jam terbang. Jelas. Berprestasi lebih baik dan pokoknya bisa lebih baik dari tahun lalu lah. Oke. Ada nggak sih nasihat dari orang tua kamu ketika kamu gagal finish ataupun kamu pernah meraih hasil yang buruk? Nasihatnya apa dan apa yang bikin kamu bangkit lagi? Apa yang bisa kamu tularin sama yang lagi nonton? Oke, kalau dari papa tuh selalu marahin. Selalu marah-marahin aku. Jadi kalau finish di belakang apa jatuh gitu pasti selalu marah-marahin. Awalnya marah nih. Marah. Tapi di balik marah itu sekarang aku ngerasa kayak oke, aku papa begini tapi ada maknanya gitu loh. Ada maknanya, harus begini gitu. Tapi nasihatnya orang tua ya mungkin pokoknya lebih fokus buat latihan lagi. Fokus buat latihan lagi, terus fokus buat fisik lagi. Lebih gitu. Keras lagi latihannya. Lebih keras lagi. Intinya itu ya. Aku juga pernah ada di titik di mana aku tuh rasanya malas fisik. Malas fisik, kayak malas latihan gitu. Pernah ada di situ. Dan hasilnya? Zong. Jadi aku benar-benar ngerasa kalau makanan pembalap itu, makanan atlet itu memang benar-benar olahraga, latihan. Setuju. Ya udah kewajiban gitu, udah sarapan sehari-hari gitu. Dan itu nggak bisa dipungkiri kalau memang banyak latihan ya hasilnya juga akan lebih maksimal. Iya. Karena di episode sebelumnya aku pernah wawancara di Pangalila. Ketika dia mempersiapkan diri latihan lebih keras, hasilnya juga maksimal. Tapi ketika dia kurang latihan, hasilnya nggak maksimal. Ya jangan protes kalau misalnya nanti gagal. Bener nggak sih? Bener. Oke. Terakhir, closing statement dari Galang. Kalau itu dari orang tua kamu ke kamu, sekarang dari kamu untuk ke yang lain yang mungkin sekarang lagi balap liar, mungkin lagi ugal-ugalan di jalanan yang belum terarah gitu. Gak usah deh ikutan balap, tapi apa sih jiwa muda kamu yang bisa kamu sampaikan ke mereka, cara mereka untuk bisa menunjukkan gigi gitu. Oke, buat teman-teman semua yang masih trek-trekan di jalan raya, mungkin sudah diarahin sama Pak Kapolda ya. Ada itu di Ancol tuh, cuman tinggal lurus-lurusan aja, jadi lebih aman. Satu tuh. Terus kalau buat teman-teman semua yang masih berlatih di sirkuit untuk menjadi pembalap internasional atau pembalap profesional, itu harus selalu giat latihan fisik, itu jelas. Berdoa juga, pokoknya jangan kenal kata menyerah, jangan males-malesan juga. Galang Hendra Pratama, yeay. Dewasa loh kamu tuh orangnya, dewasa banget. Jadi intinya ya dari obrolan kita kali ini ya, selain Galang juga sharing tentang perjalanan panjangnya dia mencapai titik saat ini, kita juga bisa dapat masukan dari Galang tentang dunia otomotif, dunia olahraga otomotif di Indonesia seperti apa. Terus juga kita jadi punya pemahaman kenapa banyak pebalap kita yang nggak bisa unjuk gigi di dalam dan di luar negeri, kenapa nggak dikasih panggung, intinya itu. Kita jadi tahu. Terus yang ketiga, banyak pesan-pesan moral dari kamu, apalagi yang orang tua kamu turunkan ke kamu, dan kamu juga bisa sampaikan sama yang lain. Terima kasih banyak untuk kesempatan kali ini Galang. Senang banget Galang bisa hadir di studionya M Club, dan semoga Galang bisa terus sukses di dunia otomotif. Amin. Dengan helm kebanggaannya ini. Nanti aku coba ya. Siap. Keren tahu pakai kayak gini. Aku berharap kamu pakai wearpack lo tadi.
Oke, terima kasih M Club udah nonton episode kali ini. Semoga kalian terhibur, semoga kalian mendapatkan inspirasi, semoga kalian juga bisa terus maju, sehat terus untuk kalian semua di masa pandemi ini. Walaupun belum berakhir, tapi percayalah semuanya bisa kita lewati bersama-sama. Tetap jaga kesehatan ya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye. Thank you, Galang. Kasih.